Umat Islam sebelumnya tidak punya kalender. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diajarkan di sekolah, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ustadz Abdul Somad lahir tahun apa? Pertanyaannya salah. Ustadz Muhammad lahir tahun berapa? Abdul Somad lahir 1977. Sekarang 2022, ya sekitar 25, 20 berapa gitu. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Zaman itu tidak ada tahunnya. Jadi seringkali dikaitkan dengan zaman, dengan masa. Orang yang belum punya kalender biasanya dikaitkan dengan musim. Kalau kebetulan musim banjir bandang, berarti lahirnya pada tahun banjir. Orang yang lahir tahun lalu itu kalau susah ngingatnya pasti nanti setelah 20 tahun, kau lahir kapan? Itu tahun Covid. Kau tahun kapan? Tahun masker. Kau tahun kapan? Tahun online. Setiap orang yang belum punya kalender, setahunnya diikatkan, dilekatkan supaya punya pengetahuan dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Betul? Jadi zaman Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab primitif, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan belum punya kalender. Hari berganti, musim berubah. Nabi meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tidak ada kalender. Meninggal Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ada seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Enaknya kalau kita dengar ceramah rame-rame, nggak bisa jawab, tinggal gerakkan aja mulut. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur. Setiap kali tetangga kirim surat, ada tanggalnya, ada bulannya. Ustaz Somad itu megang surat apa? Ini bukan surat. Ada 2 kalimat yang tertulis di sini. Yang pertama Bone Haba, yang kedua Lembo Ade. Mana tahu nanti jamaah ini ribut, sudah ada mantranya. Tapi ternyata jamaah mendengarkan tausiah tenang, luar biasa. Ini nampaknya pawang-pawang sedang bekerja. Pada saat dikirimkan surat, tolonglah wahai Umar bin Khattab, buatkan kami kalender. Maka bingung mau membuat kalender ini tahun apa. Akhirnya berkumpullah senior-senior. Senior itu artinya orang yang dituakan, senior. Ada juga kawan saya senior, senang istri orang. Nauzubillah. Lalu jangan ya, nanti pengajian jangan yang diingat, yang itu jangan diingat. Lalu kemudian berkumpullah sahabat, ditanya, kita ini umat Islam mau buat kalender, kira-kira tanggal 1-nya dimulai kapan? Akhirnya pertama memberikan pendapat. Saya berpendapat. Pendapat kamu apa? Bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahun 1-nya adalah tahun lahir Nabi. Seandainya kalender kita dimulai dari lahirnya Nabi, maka kalender kita namanya bukan hijrah, tapi namanya miladiyah. Karena lahir artinya bahasa Arabnya milad. Selamat hari milad Kabupaten Bima. Milad itu artinya lahir. Jangan nanti anak kita pulang ke rumah nanya, tadi siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Dalam rangka apa? Dalam rangka milad. Milad itu artinya apa? Jangan banyak-banyak tanya, banyak tanya masuk neraka. Milad artinya lahir. Selamat hari milad. Lalu kemudian tidak setuju. Saya tidak setuju kalau kalender Islam dimulai hari milad Nabi. Kenapa? Karena saat Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, mohon maaf, yang khamar tetap minum khamar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak semuanya memuliakan, tidak semuanya menghormati. Mereka tetap melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya musyawarah diteruskan. Ada pendapat yang kedua. Saya punya pendapat. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau kalendernya dimulai dari sejak Nabi dapat wahyu? Ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Enak ceramah di tempat orang yang banyak hafal Quran, nyambung. Tidak setuju. Kenapa? Karena ketika Al-Quran turun, mereka tetap mabuk, mereka tetap berzina, mereka tetap menyembah berhala. Pendapat yang kedua ditolak. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau saat Nabi meninggal itu dijadikan kalender tahun pertama? Nauzubillah. Untung pendapat yang ketiga ini tidak diterima. Andai kalender umat Islam dimulai dari sejak meninggalnya Nabi, berarti setiap menyambut tahun baru Islam kita nangis semua. Namanya tahun kematian.
Kenapa? Karena setiap menyambut tahun baru Islam berarti mengenang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran tidak diterima, turun wahyu tidak diterima, meninggal tidak juga diterima. Akhirnya datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang gagah perkasa Umar bin Khattab, orang yang hartanya banyak Utsman bin Affan, orang yang otaknya cerdas Ali bin Abi Thalib, orang tua yang bijaksana Abu Bakar Siddiq. Jadi kita tinggal memasukkan diri masuk mau golongan mana. Ini kalau ada yang tua bijaksana itu masuknya golongan Abu Bakar. Kalau ada anak muda gagah perkasa masuknya golongan Umar. Anak muda otaknya cerdas masuknya golongan Ali. Orang kaya raya masuknya golongan Utsman. Kaya tapi pelit golongan Karun. Sudah tua tapi mabuk golongan neraka jahanam. Lalu kemudian kata Ali bin Abi Thalib yang disetujui oleh Umar bin Khattab, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Ada orang yang pura-pura masuk Islam ternyata munafik, saat hijrahlah kelihatan. Itulah mengapa kalender kita disetujui oleh para sahabat Nabi, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka dikenallah sekarang dengan nama kalender hijrah. Kira-kira jelas? Nanti kalau ada anaknya yang nanya, mama, ayah, kita ini punya kalender Islam, ini kalendernya apa? Kalendernya namanya hijrah. Kenapa kalender kita hijrah? Sudah diceritakan Ustaz Abdul Somad di halaman kantor Bupati, Ibu Bupati Bima kemarin. Apa ceritanya? Aku nggak ingat. Jangankan bapak ibu yang mendengar, saya yang ceramah pun kalau disuruh ulang lupa apa yang mau saya ceramahkan. Tapi alhamdulillah, zaman dulu kalau kita ngaji sama tuan guru catat, kalau ngaji sama kiai tulis. Nah, begitulah indahnya. Tapi jangan lupa nanti ditonton ulang, dicatat, diingat-ingat, karena ini akan masuk dalam soal-soal ujian CPNS. Ini akan masuk dalam UAS. Apa itu? Ujian akhir semester. Saya dulu ikut tes CPNS. S1 belajar di Al-Azhar dengan Ustaz Zaki Abdillah. S2 belajar di Maroko. Belajar susah, sulit, payah, nulis. Begitu pulang pertanyaannya nggak ada terkait sama sekali dengan hadis, nggak ada terkait sekali dengan ayat Quran, nggak ada hubungan sama Islam sama sekali. Tono, Tini dan Toni jaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena sore dia kuliah. Tono menjaga di waktu malam karena pagi dia ada urusan. Tini dan Toni tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama. Saya pun membaca soalnya ini, saya tahu dia mau menghabiskan waktu saya. Ini soal bagus, soal psikologi, tapi cobalah buat soal-soal pertanyaan yang mengaitkan dengan agama. Ketika kita mati meninggalkan dunia, ada nilai dakwahnya dan tetap akan menjadi amal jariah. Salah satu contohnya adalah pertanyaan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Setuju? Enggak setuju juga enggak apa-apa, yang penting sudah saya sampaikan. Ya Allah tabarakallah. Lalu kemudian kalender kita bernama dengan kalender hijrah. Mengapa dengan hijrah? Karena perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu masya Allah tabarakallah. Ada seorang anak muda namanya Suhaib. Siapa namanya? Suhaib. Di ujung namanya ada tulisan Ar-Rumi. Ar-Rumi berarti dia orang Rum. Rum itu sekarang Romawi. Al-Makki orang Makkah. Al-Madani orang Madinah. Al-Bimawi orang Bima. Lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi ini dulunya dia sebatang kara, anak lajang yang merantau dari Rum ke kota Makkah Al-Mukarramah, bisnis, dagang, kaya, raya, nikah. Begitu dia mau ikut hijrah dengan Nabi, dia jumpai mertuanya. Mertua, ya, aku mau hijrah. Mau kemana? Ikut dengan Muhammad SAW. Dulu kamu datang ke kota Makkah ini sendiri sebatang kara, tidak punya harta, tidak punya anak istri. Sekarang kau sudah kaya, punya anak istri, mau pindah, silakan tinggalkan Makkah.
tapi tinggalkan anakku dan istrimu dan anakmu, cucuku. Aku tidak mau kau bawa anakku dan cucuku. Akhirnya dia pergi meninggalkan demi mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita tidak hidup di zaman itu. Betul? Banyak orang sekarang mengatakan dunia ini udah kacau Pak Ustaz, dunia ini udah rusak Pak Ustaz. Kalau ada orang ngomong begitu, kamu ngomong begitu di tahun 2022, memangnya kalau kamu dulu diikut di zaman Nabi udah pasti jamin ikut Nabi? Belum tentu. Boleh jadi kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Jahal sama Abu Lahab. Kita ditakdirkan Allah hidup di tahun 1443, yang 2 malam lagi kita akan masuk ke 1444. Itu menurut ilmu Allah. Memang sekarang kita layak, kita syukuri saja nikmat ini dengan beramal soleh, bukan somat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini berat, luar biasa. Yang bisa hijrah itu. Sekarang kami mau hijrah Pak Ustaz. Dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang mau hijrah kemana? Mau meninggalkan Bima? Bima, negeri yang indah, lemah gemah ripah lojnawi, tokat dan batu jadi tanaman. Memandang ke kanan bukitnya indah, memandang ke kiri lautan masya Allah tabarakallah, memandang ke depan jamaah melimpah ruah, aman. Tapi ini nanti ketika direkam muncul komen-komen di YouTube, Bima tidak aman. Kenapa? Polisi bawa senjata. Ini Bima aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal bapak polisi, Satpol PP? Kenapa banyak sekali? Ini orang sedang jatuh cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Apa kata Nabi? Orang jatuh cinta itu buta dan tuli. Dia kalau sudah jatuh cinta buta dan tuli, dikasih tahu jangan tarik tangan Ustaz Somad, dia kurus nanti copot, dia nggak peduli. Itu maka disiapkan Satpol PP dan kepolisian. Terima kasih kita kepada TNI Polri, sukses-sukses semuanya insyaallah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa momen hijrah? Al hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yang pura-pura masuk Islam, yang munafik, yang angkuh, yang sombong, yang tidak siap berjihad. Ketika hijrah itulah kelihatan mana yang Islam asli, mana yang Islam KW1, KW2, KW112. Sekarang kita tidak lagi dituntut untuk pindah. Jangan pindah dari Bima, hiduplah di Bima. Kalaupun mau pergi karena sekolah, kalaupun mau pergi menuntut ilmu, kalaupun mau pergi karena buka usaha, tapi tetap akan membangun Bima menjadi tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bima ini sebelum Indonesia merdeka, apakah orangnya tinggal di hutan, di gunung, di laut, di gua? Tidak. Dia adalah kerajaan, betul? Dia punya sultan, betul? Tapi dia cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan tanyakan kecintaan orang Bima terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Ustadz tahu dari mana? Makanya sebelum ceramah nanya-nanya dulu. Tadi jalan-jalan dulu ke rumah Ibu Bupati, ngelihat gambar. Ini gambar siapa? Ini gambar Sultan Bima, Ustadz. Izin Bu, boleh diambil fotonya? Boleh. Ada fotonya di handphone. Mau dibawa pulang nanti ke Riau, cerita dengan anak cucu. Aku baru saja melihat gambar Sultan Bima, dan mereka itu punya kerajaan di masa lalu sebelum Indonesia merdeka, berani mengawal Presiden Soekarno. Dan setelah Indonesia mereka bergabung dalam satu hembusan napasnya. Dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hembusan napasnya dia juga adalah orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara cinta negara dengan agama, kalau cinta agama tinggalkan negara, kalau cinta negara tinggalkan agama, ini namanya orang jahil bin goblok.
Dia tidak baca sejarah, dia tidak datang ke Bima. Di Bima orang cinta dengan negara, tapi dia tetap beragama. Dia cinta dengan agama, dia tetap bernegara. Kenapa? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tidak perlu meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk berislam, dan kita tidak perlu meninggalkan Islam untuk menjadi orang yang nasionalis. Paham? Masya Allah, enak ceramah di tempat orang yang cerdas. Lalu kemudian bagaimana dengan hijrah? Hijrah itu Masya Allah, tabarakallah, Ustadz Abdul Somad sampai hari Kamis ceramahnya malam Jumat, persis seperti peristiwa hijrah. Ini tidak direncanakan sama sekali. Saya ketika diundang, Ustadz Abdul Somad nanti datang ke Bima, kata Ustadz Zaki Abdillah, enggak ada saya pikirkan, karena hijrah itu hari Kamis malam Jumat. Kalau gitu berangkatnya hari Kamis malam Jumat, bertepatan, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita bertemu di Bima hari Kamis malam Jumat. Kata orang jangan keluar malam Jumat, banyak hantu. Hantu-hantu semuanya lari, luntang pukang tunggang langgang. Kenapa? Karena kita datang membawa asma Allah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran tadi, setannya sudah pada lari semuanya. Jadi kalau ada suami ibu besok yang tidak sholat subuh, itu bukan salah setan, tapi salah. Banyak sekarang orang menyalahkan setan. Kamu kenapa nggak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi digoda setan. Sudah dibacakan ustadz kita tadi, setannya sudah lari semua. Kalau begitu yang salah orangnya sudah kesetanan, setannya pula sudah keorangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Kamis berkumpullah kepala suku di sebuah tempat balai pertemuan, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah tempat perkumpulan. Rumah tempat perkumpulan itu dibangun oleh seorang laki-laki namanya Qusay Abdullah. Nabi Muhammad nama ayahnya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay lah yang membangun tempat itu. Nabi tidak bertemu karena kakeknya yang kelima jauh di atas. Lalu kemudian dalam pertemuan itu pimpinan sidang menanyakan, agenda pertemuan kita pada hari ini, hari Kamis, kita akan membahas bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil, pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tak mau berselawat. Maka kita berselawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika.